Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Lihat nih sob, yang di meja saya, ini saya pakai buat baca skrip pas lagi ngomong di depan kamera kayak gini. Keren kan? Ini adalah HP. Kok HP? HP mah ini. Ini adalah HP Pavilion X360. Convertible PC ini dijual dengan harga mulai dari 8 jutaan sob. Ya tergantung spesifikasinya ya, tergantung variannya. Dan kenapa namanya pakai embel-embel 360 360? Karena ini sob, ini bisa dalam bentuk model tablet gini, bisa juga dibuka kayak gini sob. Nah, jadi model laptop, makanya disebutnya X360. Kalau lagi gini bisa buat kerja, kalau kayak tadi begini bisa buat hiburan, mantap kan? Dan kenapa Bang Tekno mau pakai HP Pavilion X360 ini? Karena selain form factornya yang fungsional tadi, HP Pavilion X360 ini udah pakai prosesor Intel Core i3 10th Generation, UHD graphic yang clock speednya hingga 4,1 GHz single core turbo max yang pastinya lebih dari cukup untuk aktivitas kita sehari-hari. Mau itu kerja, mau kuliah, sekolah, ataupun untuk konten kreator pemula. Semua kerjaan bisa diselesaikan dengan cepat dan tetap gaya. Mau sambil mobile ataupun sambil kerja duduk santai, mau kerja satu-satu ataupun mau dikerjain sekalian. Bisa sob. Di dalam paket penjualannya tentu kamu akan dapetin laptop cakep HP Pavilion X360-nya. Terus juga dapat charger adapter yang ukurannya compact banget sob, yang udah punya output 65 watt. Jadi pasti bisa ngisi lebih cepet nih. Ada kertas panduan untuk penggunaan singkatnya, terus ada kartu garansi dan juga buku manual, dan ada satu lagi, pena digital atau HP stylus dan mata pena cadangannya. Bisa nih buat bikin sketsa. HP Pavilion X360 ini punya body dan build quality yang rapi dan kokoh. Desainnya juga simpel dan menarik. Beratnya cuma 1,6 kg aja, jadi nggak nambah berat beban hidup kamu. Pada bodi depan seperti biasa ya, ada logo emblem HP dengan accent chromium tanpa backlight, dan sayangnya sih HP Pavilion X360 ini punya cuma satu pilihan warna aja sob. Soft gold kayak gini untuk cover luarnya. Sementara untuk warna bagian area dalamnya warna silver. Nggak ada warna ganteng maskulin kayak dark gray atau semacamnya. Tapi soft gold gini juga keren sih. Untuk port yang disediain juga udah cukup komplit. Di sisi kiri ada port USB 3.1, ada port audio combo 3,5 mm, terus juga ada tombol power yang dilengkapi dengan LED berwarna putih yang bisa ngasih tahu kita nih, ini laptop lagi nyala atau udah di shutdown. Terus juga ada Kensington lock untuk kunci laptop di atas meja, biar aman. Di sisi kanan ada port power input untuk charging, ada port HDMI, terus juga port USB 3.1, ada port USB-C yang sayangnya untuk data only aja ya, belum Thunderbolt, dan juga ada slot SD card. Bagian engselnya sendiri udah di finishing dengan gaya chromium untuk ngasih kesan mewah, dan tentunya juga udah berbahan metal jadi pasti kuat. Kalau di bagian bawah bodinya gini sob, cuma ada 2 baut untuk buka bodi kalau kita mau upgrade SSD atau semacamnya. Ada juga 4 pad karet memanjang biar nggak licin di atas meja. Ada stiker Windows yang nandain kalau ini laptop udah include sistem operasi resmi dari Windows, dan juga grill pembuangan panas. Layarnya 14 inch dengan micro edge bezel di bagian samping dan atas. Layarnya juga udah Full HD 1920 pixel x 1080 pixel dengan panel IPS yang bisa kamu lihat sendiri nih. Gimana kualitas visualnya? Kalau saya bilang sih cakep dan adem banget. Tone warnanya juga enak banget dilihat. Warnanya juga nggak pecah dan nggak berubah dilihat dari berbagai sisi. Pokoknya mantep banget dilihat. Kalau untuk audionya, cakep banget sob. Karena punya dual speaker yang menghadap atas grillnya di bagian atas keyboard memanjang kayak gini. Dan juga udah bekerja sama dengan B&O, Bang & Olufsen, yang terkenal di bidang peraudioan. Persuaraan, kayak gini nih, suara speakernya. Dengerinnya pakai headset ya sob, biar kedengeran suara bagusnya kayak gimana. He's confused, he doesn't know who he is. Pet Cemetery. Arthur, we need to restrain him. Untuk keyboardnya sendiri udah mengusung desain island atau chiclet dengan ukuran full size, jadi nggak perlu banyak penyesuaian diri kalau baru ganti ke laptop ini. Terus juga udah ada backlightnya, jadi kalau buat kerja di kondisi gelap nggak perlu lagi penerangan tambahan. Cuma sayangnya, travel length saat kerja untuk ngetik buat saya tuh berasa cukup jauh ya, sekitar 4-5 mm. Ya karena saya terbiasa pakai keyboard dengan travel length pendek sekitar 2 mm sih. Ya tapi balik lagi, itu semua tergantung selera dan tergantung kebiasaan. Sementara bagian palm rest-nya juga cukup lebar, jadi cukup nyaman dan menyenangkan dipakai buat ngetik-ngetik cantik.
Kalau bagian touchpad-nya juga udah enak disentuh-sentuh. Nggak berasa keset, tapi juga nggak licin. Untuk fungsi klik kiri dan klik kanannya juga nggak punya travel lane yang jauh. Dan juga nggak keras. Tapi sayangnya cuma bisa dikenali di bagian bawah aja. Kalau di bagian atas nggak bisa ditekan. Dan touchpad-nya ini bisa ngenalin 1 jari untuk jalanin kursor, 2 jari untuk scrolling layar, dan 3 jari untuk lihat jendela-jendela aplikasi yang terbuka kayak gini sob. Dan kayak yang saya bilang tadi, XP Pavilion X360 ini tuh udah include sistem operasi Windows 10 sejak dalam kardusnya sob. Selain itu juga udah include Microsoft Office Home and Student. Jadi saat dibuka dari kardus, udah bisa langsung dipakai buat kerja. Udah bisa buat hiburan juga. Pokoknya udah bisa buat diajak cari duit. Convertible laptop ini udah pakai Intel Core i3 generasi ke-10. Ditambah 8GB DDR4 RAM, terus juga pakai SSD 512GB PCIe NVMe 2.0. Untuk boot up-nya cepet banget sob. Kalau pas dinyalain dari mati sampai siap kerja, saat startup itu nggak sampai 10 detik sob. Untuk hiburan multimedia, bisa gaya laptop, bisa gaya tablet, atau bisa gaya tenda kayak gini. Kualitas visual dan audionya udah juara, seperti yang kamu tadi lihat. Nah, gimana kalau buat kerja? Tentunya ini lebih meyakinkan lagi. Karena laptop canggih ini udah pakai prosesor Intel Core i Family generasi ke-10 sob, 10th generation. Ya, yang saya kasih lihat ini pakai Intel Core i3 10th generation dan udah punya pengolah grafis dedicated dari Nvidia GeForce MX 130 dengan dedicated 2GB GDDR5. Kalau untuk performa kerja sekolahan, kuliahan, sampai kantoran udah nyaman banget, smooth banget. Kerja buat ngedit video juga udah bisa. Nih, saya cobain ngedit video Full HD pakai Adobe Premiere 2020. Untuk reviewnya masih cukup lancar sob. Proses renderingnya juga lancar, dan pada saat dicoba diekspor untuk video Full HD sepanjang 5 menit nggak terlalu lama. Cuma butuh waktu 3-5 menit untuk selesai render videonya. Tapi jangan coba-coba buat video 4K ya. Ini nggak didesain untuk kerja grafis berat sob. Tapi segini tuh udah cukup banget sih. Ini baru yang versi Core i3 loh, varian yang paling rendahnya. Nah, kalau yang versi Core i5 atau Core i7 pasti lebih asik lagi buat kerja kayak gini. Karena pasti lebih kenceng, lebih buas, lebih mantep, lebih puas. Selain buat kerja, buat main game juga udah menghibur sob. Saya cobain main game Dota 2. Dengan grafis di settingan cepat dan 720p, masih bisa main dengan nyaman banget. Dan kalau lihat FPS counternya, rata-rata stabil di 55-60 frame per second pas dipakai main. Emang ya, pakai Intel Core i itu penting. Karena kayak gini nih, semakin tinggi FPS itu semakin nyaman buat main. Apalagi kalau mainnya game-game genre FPS kayak Counter-Strike, PUBG, dan lainnya. Butuh FPS yang stabil dan tinggi. Dan kalau laptop dipakai buat kerja itu butuh baterai yang awet, apalagi kalau buat mobile. Jadi kita nggak perlu lagi tuh yang namanya cari-cari colokan, yang namanya mepet-mepet tembok biar bisa ngecharge. Dan HP Pavilion X360 ini udah awet banget sih baterainya menurut saya. Ya karena saya udah nyobain, nonton video dengan brightness layar di 50% bisa lebih dari 10 jam. Awet kan? Untuk ngecharge-nya juga nggak perlu lama. Nggak sampai 1,5 jam udah bisa penuh 100% dari kondisi baterai kritis sob. Oh ya sob, satu lagi yang saya lupa. Kan di paket penjualannya ini dapat HP Stylus. Pena digital dari HP buat kamu yang punya profesi kartunis atau komikus. Udah bisa buat cari duit lagi nih. Selain respon layar yang sangat menyenangkan, tebal tipisnya garis juga tergantung dari tekanan pena. Ya kalau menurut saya sih udah kayak nulis di atas kertas aja rasanya. Tapi ini sedikit lebih licin. Ya pokoknya saya bisa bilang nyaman banget pakai HP Pavilion X360 ini. Buat kerja ataupun buat hiburan. Keputusan cerdas lah pokoknya kalau pilih convertible laptop ini. Bisa buat kerja kantoran, bisa buat kuliahan, bisa juga buat kerja. Apalagi buat content creator pemula. Ini bisa banget. Harganya juga cukup ramah di kantong untuk fitur, performa, dan gaya yang ditawarkan. Ya, cuma sayang aja sih, kenapa USB-C-nya belum Thunderbolt. Jadi nggak bisa ngecas lewat USB-C-nya. Kalau seandainya udah Thunderbolt kan, cukup bawa satu charger aja buat ngecas laptop dan buat ngecas HP ini juga. Ya pokoknya yang pasti ya, kalau milih laptop itu pilih dan pastiin komponen intinya tuh bener-bener berkualitas. Ya kayak ini, kombinasi antara Intel Core i prosesor generasi ke-10 dan Nvidia. Ya karena sekali lagi sob, milih komputer itu, milih laptop itu bukan sekedar gaya, tapi juga investasi. Karena belinya sekali, tapi pakainya lama sob. Jangan sampai tergiur dengan harga yang lebih murah tapi nyesal nantinya. Oke, gitu aja ya. Bang Tekno mau nerusin main Dota 2-nya, latihan lagi. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.